Oke bang, youtuber bang. Halo Bang. Kayaknya Halo asik Bang. jadi YouTuber ya? Iya kan, ditanyain terus kan? Iya. Tapi kayaknya asik gak sih? Asik-asik Bang. Tentu saja. Tentu saja. Boleh kali, boleh. Bikin konten bagus nih. Itu mikrofon abang udah kayak youtuber Ali tuh. Ih. Oh Kelas iya, bang. iya. Ini mamik murah baik gitu. Berapa tuh bang? Gak tau kayaknya gak ada 200 deh dulu. Itu juga udah lama belinya. Ini pakai PC nih bang. Kagak pakai laptop gua. Oh, sama dong. Sama bang. Iya. Laptop apa tuh bang? Laptopnya Lenovo gua nih, tipe seriesnya yang X27, 270. Oh. Abang sendiri Advan bang, produk lokal. produk lokal anjay. Kelas. Iya. Kontennya cuman Ome aja Bang. Iya bang, lagi pengen aja. Cuman pengen bikin yang agak beda aja gitu. Kalau yang lain nyari ngobrol sama cewek, tapi kalau gue malah nyari ngobrol sama cowok bang gitu. Oh, kalau Gay dong, gay. Iya, dong. itu poinnya di situ bang. Poinnya emang di situ tuh. Kelas bang. masuk. Kan biar beda aja dari yang lain gitu. Kayak ngelihat itu aja Iya. gitu kan bosen ya. Soalnya di sini udah kebanyakan orang. Nah itu dia. Terlalu banyak orang-orang Udah yang rusak, tidak Bang, sehat Indonesia. otaknya. Indonesia udah rusak kali sekarang Bang. Iya benar-benar bang. Tapi bang ini by the way nih, gue mau nanya-nanya nih jatohnya nih, boleh nggak nih? Iya, nggak apa-apa. Boleh lanjut bang. Iya. Ini kan gini nih bang, anjay. Jadi gue ada beberapa pertanyaan gitu bang. Ya namanya juga nyari konten ya kan. Iya. Iya Bang. Nah, kalau menurut abang nih bang, pendidikan itu kalau menurut abang ini seberapa penting bang dalam kehidupan bang? Penting kali bang. Iya, seberapa penting tuh? Kalau menurut saya nih Bang, kalau menurut saya itu penting dalam pendidikan. Tapi pendidikan ini Bang, menurut saya hal yang nomor 2 dari meneruskan prestasi. Meneruskan prestasi. Menurut saya prestasi itu lebih didulukan daripada pendidikan. Prestasi itu dalam tanda kutip Karena apa? Contohnya gini Bang, kalau Abang misalnya Abang dalam bersepak bola nih, ya kan? Iya. Abang di sekolah dalam sepak bola, terus Abang menjunjung tinggi prestasi Abang dari sepak bola. Oh jadi lebih sampai kayak berhasil. Oh benar. Jadi menurut abang tuh istilahnya talent nih bang. Nah kalau seandainya kita berpendidikan, berpendidikan tinggi bang, tapi kalau kita nggak ada prestasi, ya sama aja bang. Contohnya banyak kali orang-orang yang kayak sekolah tinggi tapi nggak ada gunanya. Oh ini dia bang. Gua nangkapnya gini nih bang. Jadi kayak seolah-olah tuh kita berpendidikan tuh juga harus, tapi seenggaknya kita punya skill khusus gitu bang. Iya nggak sih? Kemampuan khusus. Ya. Iya benar sih. Karena ini gue jadi cerita dikit bang. Karena memang pada realitanya tuh kan gue abis baru lulus kuliah lah, belum lama gitu, baru setahun lulus kuliah kan. Iya bang. Nah itu tuh banyak teman-teman gue yang mereka tuh cuman ngejar IPK doang, ngejar lulus cepat, tapi dia nggak punya skill khusus gitu, entah itu di masyarakat. Nah iya itu salahnya bang. Berarti dia cuma ngejalanin pendidikan tapi nggak nyari ilmu, nyari ijazah doang tuh biasanya kayak gitu tuh bang. Iya itu dia. Oh ya berarti intinya tuh banyak kali yang gagal kayak gitu. Bener-bener. Intinya penting tapi harus ada punya skill khusus juga gitu ya. Iya gitu, bang. Masuk banget tuh. Jadi menurut saya pendidikan itu nomor 2. Setelah skill individu gitu ya, talent itu tadi ya. Iya benar. Dari non akademi lah bang. Oh iya benar. Keren sih. Bagus tuh wah. Asik. Kalau menurut abang yang satu nih bang, gimana tuh bang? Penting bang. Ya udah. Yang paling penting pendidikan. Pentingnya gimana tuh bang? Soalnya bang, tanpa pendidikan
Kita ini kayak ngeganggu banyak tanpa pendidikan bang. Iya mengganggu nih ya bang. Nggak tahu nih calon-calon pemimpin dunia mau diskusi aja. Itu dia bang. Iya. Jadi Rocky Gerung bang. Iya benar. Gimana bang? Lanjut bang. Pertanyaan abang tadi kan pendidikan itu penting apa enggak bang? Iya benar. Jawaban kami penting karena pendidikan itu yang membuat kita bang tahu apa-apa, tahu hal apapun lah. Iya benar. Yang baik atau yang buruk itu. Iya benar. Berarti. Ya jadi ya kalau nggak ada pendidikan ya bodoh. Iya benar. Jadi ngangong-ngangong ya, nggak tahu arah hidupnya kemana juga ya. Kayak gitu ya. Iya benar. Keren. Sebentar ya bang. Oke. Oh bagus. Tapi by the way nih abang nih kalau boleh tahu background pendidikannya sampai apa bang? Halo bang, kedengeran nggak? Kedengeran bang. Kalau kami bang lagi kuliah. Oh kuliah, wow ya. Pantas sambil kerja juga. Ini lagi dikerja bang. Oh lagi di kerjaan. Kerja apa bang? Sambil kuliah. Kerja coffee shop. Oh semester berapa sekarang? Baru masuk bang. Oh aduh maba ini anjay. Iya. Iya bagus tapi punya pemikiran bagus gitu itu asik ya. Emang sering diskusi bang? Kami jarang sih. Oh jarang. Tapi bang ya, menurut abang ngaruh nggak di mana universitas itu berada sama ilmu kita? Katanya kan kalau kuliah di mana aja sama kan? Iya benar. Tapi sebenarnya beda nggak bang? Iya benar. Kalau menurut aku tadi karena abang nanya ya. Kalau menurut aku pasti berpengaruh, tapi signifikan atau enggak itu bisa kondisional bang. Karena kadang namanya pendidikan itu kan faktornya banyak ya bang. Bisa dari pengaruhnya, bisa orang itu bisa berhasil atau enggak kan dari instansi yang kita yang kita geluti di dalamnya, yang kita masuki, kemudian niat kita sendiri, kemudian bekal kita juga, itu kan banyak banget tuh istilahnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi berhasil dan tidaknya pendidikan gitu. Tapi kalau menurut aku pribadi apakah beda? Pasti beda bang, karena fasilitas pasti berasa, kemudian tingkat lingkungan, circle juga pasti berasa. Iya, lingkungannya itu bang paling berasa. Iya bener, dan dosen juga pasti berbeda. Karena kadang, karena by the way sekarang aku ngajar bang, jadi guru gitu ya bang. Aku merasakan gimana rasanya istilahnya guru-guru yang udah tua-tua nih. Dan menurut aku mereka bisa aku rasakan mereka antara mengajar dengan ikhlas dan gak ikhlas tuh bisa kelihatan gitu. Karena pada realitanya ya guru memang pahlawan tanpa tanda jasa, katanya harus ikhlas, tapi sekali lagi guru itu tetap profesi yang dimana harus digaji selayaknya gitu kan. Pada akhirnya kan mempengaruhi proses pendidikan bang. Ketika ada satu guru yang memang menggantungkan hidupnya hanya dari gaji guru, ketika dia gajinya kecil, dia nggak bakal niat ngajar bang. Gaji kecil ngapain gue sampai bela-bela mati-matian ngajar? Lebih baik gue kerja cuma ngajar-ngajar gitu aja kan? Iya lebih cuan aja gitu. Tapi memang ada orang yang ikhlas ngajar tanpa harus dibayar. Tapi mau sampai kapan ngandelin orang ikhlas? Ya kan? Kan kayak gitu bang. Makanya kalau menurut gak aku bisa pribadi, ditahan. Bener, kalau menurut aku pribadi pasti beda universitas, beda hasil pula lah. Kayak gitu sih bang. Ya. Apalagi kalau bedainnya sama UGM, UI. Nah bener. UGM, UI soalnya dibandingin orang-orang sama masih sekolah tinggi gitu ya, yang masih ST itu, ya pasti beda lah. Ya kami ini sekolah tinggi BTW. Nah ya emang pasti kerasa banget bang. Iya bang. Iya tapi ya nggak apa-apa. Yang penting niat kita mah nyari pengalaman dan ilmu, ya nggak sih bang? Tuh. Iya benar-benar sih. Abang universitas mana bang? Aku di UIN bang, di UIN Jogja bang. UIN Jogja. Iya. Abang di mana? Jurusan apa kemarin bang?
Aku ngambil PAI kebetulan. Pendidikan Agama Islam. Aku di STT bang, Sekolah Tinggi Teknologi Dumai. Di mana tuh? Di Riau bang. Oh Riau. Oh iya. Keren sih, keren. Berarti masuknya teknik apa tuh? Teknik industri. Teknik industri. Emang laku keras ya? Teknik tuh Iya. laku gitu, apalagi pertambangan gitu-gitu ya. Cuannya kan banyak. Aduh, baterai habis. Nah, terus Berapa tuh bang? bentar bang. Udah. Satu lagi bang, satu pertanyaan lagi nih bang. Oke bang, lanjut Ini bang. kan karena gue juga dari background agama gitu kan. Tentunya mohon maaf sebelumnya beragama semua ya di sini ya. Iya. Iya, Iya, benar. alhamdulillah. Terlepas mau agamanya Insyaallah. apa, menurut abang tadi kan udah seberapa penting pendidikan gitu. Sekarang seberapa penting sih bang menurut abang tuh agama dalam kehidupan bang? Kalau dari saya bang, saya nih pernah pesantren. Masuk. Dari pesantren, saya dari pesantren ini saya diajarin kayak cara makan, cara tidur, pokoknya apapun sunnah Nabi di pesantren itu dilakukan. Terus setelah saya cerita tahu kenapa sunnah Nabi ini diterapkan di pesantren, ternyata sunnah Nabi ini ada manfaatnya di kehidupan nyata. Orang yang kayak contohnya bang, contohnya tidur menghadap sebelah kanan. Tidur menghadap sebelah kanan itu bang, ibaratkan lambung itu letaknya di sebelah kanan, sedangkan selangnya itu di sebelah kiri. Jadi kalau kita tidurnya sebelah kanan, asam lambung kita itu terkumpulnya di lambung. Kalau kita tidur di sebelah kiri, nggak tumpah. Nah itu dia. Benar. Jadi Rasulullah itu mengajarkan tidur di sebelah kanan. Nah, jadi secara rinci Islam itu mengajarkan hal-hal kecil bang. Itu sangat penting. Ya jadi kalau menurut gua berarti kesimpulan yang bisa diambil seberapa penting karena agama Islam, terutama Islam di sini ya kita bahasnya ya. Karena Islam sendiri itu menyatu dengan kehidupan gitu secara tidak langsung ya. Makanya penting banget gitu ya bang ya. Iya. Bagus, wah asik. Penting kali. Iya bang. Kalau abang yang satunya nih bang, menurut abang gimana nih bang? Ya. Menurut kami ya bang ya. Kami tuh bang pernah kayak berada di titik hidup ini buat apa sih bang? Nah, itulah. Iya. Kita hidup ini ngapain sih gitu? Cuma kayak gitu jalanin hal-hal yang kayak gitu aja. Iya, monoton banget deh. Hal yang udah pasti gitulah, sekolah ngapain kan? Iya monoton kali. Jadi ya itulah kayak terpikir gitu bang. Yang jelasinnya. Akhirnya kayak terbesit kayak apakah ini ada kaitannya dengan Tuhan atau mungkin emang ini udah diatur dengan sedemikian rupa oleh sesuatu gitu ya. Berarti kita ini bang, kita hidup untuk Tuhan, untuk Allah berarti bang. Ya benar, makanya kayak seolah-olah terpikirkan gitu ya. Iya benar. Berarti cuma ngejalani apa yang diperintah Allah. Ya karena itu tujuannya. Iya benar-benar, karena kalau ada Al-Qur'annya tuh kan, kalau terjemahnya kalau nggak salah tuh kan memang sejatinya Allah itu menciptakan kita tidak terkecuali untuk hanya menyembah kepadanya. Jadi emang tujuan kita hidup tuh itu doang sebenarnya. Benar. Wah bagus nih, ada dua POV gitu ya. Walaupun kadang masih apa ya bang ya, tujuannya. Iya benar. Namanya juga berusaha menjadi lebih baik ya bang ya. Kita mah selagi bisa ibadah. Tapi ya bang. Kenapa bang? Sorry bang, saya mau potong. Iya bang. Abang pernah belajar nggak tentang mengenal zat Allah itu apa sih namanya?
Apa tuh? Wujud kidam. Teologi bukan. Bukan teologi ya. Teologi itu Bukan. Apa ya namanya? Saya lupa. Ada ini yang saya searching di media sosial. Kan saya heran nih. Kita itu tidak luput dari campur tangan Allah. Sedangkan Allah tahu masa depan kita pasti akan berbuat dosa. Kenapa enggak Allah Kenapa enggak Allah cegah itu dari awal? Kalau menurut Abang gimana? Itu kan berarti masuknya di kodok dan kodar ya, antara masuk di kodok dan kodar juga ya, dimana ada sebuah kepastian, ada juga ketentuan gitu, dimana ada sebuah takdir yang bisa kita rubah dan tidak bisa kita rubah, dan di situ pula ada campur tangan Tuhan gitu kan. Karena ini kalau pribadi gue juga, gue lumayan agak bingung dengan hal yang seperti itu ya, tapi menurut pendapat gue disitulah letak seni mengagumi Tuhan. Kalau menurut gue pribadi, karena ya kita tuh nggak bisa nebak gitu bang, kita nggak bisa nebak gimana jalan cerita kita, dan kalau endingnya diselamatin atau dikasih tahu, ya nggak asik aja gitu bang. Jadi ceritanya tuh jadi istilah kalau kita nonton film tuh udah kena spoiler dulu, jadi kayak nggak bisa enjoy gitu. Iya. Kan kayak gitu, endingnya kan gitu, makanya nggak bisa wah gitu ya bang ya. Nggak bisa wah gitu, makanya kalau menurut gue pribadi, kita nggak perlu tahu, nggak perlu maksa Tuhan harus kayak istilahnya ngebantu kita atau apapun itu. Kayak aku lagi kesulitan, aku harus dibantu dan bla 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 segalanya, karena pada dasarnya kita bernapas aja dibantu sama Tuhan gitu, kita dibantu sama Allah. Jadi ya udah tinggal kita enjoy gimana kita ngejalaninya sesuai dengan jalan yang udah dikasih nih gitu. Lu harus jalan ke kanan ya ke kanan, lu harus jalan ke kiri ya ke kiri. Kalau disuruh lurus ya udah lurus aja, nggak usah yang kayak. Tapi menurut gua enggak deh Tuhan, kayaknya harusnya ke kanan deh, ya nggak usah ngide gitu loh. Itu kalau menurut gua ya, itu kayak gitu sih bang. Gitu, karena gua juga agak bingung sebenarnya. Tapi itu opini gua sebagai penyemangat aja, motivasi gua biar nggak neko-neko aja sama Tuhan gitu ya. Gitu sih. Mantap bang. Keren penjelasannya bang, masuk sama saya. Iya. Bang, kasih tips dong bang. Tips apa dah? Bang, tips biar iman tetap stabil. Anjay, kalau gitu gue juga belum bisa bang. Kalau iman stabil kayaknya nggak ada yang bisa stabil deh bang. Ya kan manusia kan emang udah wadahnya. Tapi menurut abang bang, ustadz tuh stabil nggak bang? Gimana bang? Nah, gue tuh pernah, ini mungkin ini bukan gue bermaksud seuzon nama ustadz atau ulama ya. Ini menurut gue perkataan salah satu ulama. Kalau abang-abang nih tahu Gus Baha ya? Tahu nggak? Nah, Gus Baha itu kan pernah mengutip bahwasanya ada perkataan yang menurut gue pribadi itu unik dan sekaligus masuk akal. Kenapa istilahnya kita itu nggak boleh maksiat, atau terkadang ada seorang kiai yang kelihatannya maksiat gitu. Kan ada kadang cerita-cerita wali atau cerita-cerita orang hebat yang melakukan maksiat gitu kadang. Kan ada tuh kadang cerita kayak gitu yang nggak, pokoknya di luar nalar deh. Itu karena mereka tahu cara menghapusnya. Yang baru-baru ini bang. Iya benar, karena TS. Karena mereka tahu cara menghapusnya gitu. Jadi bedanya tuh kan kita sama ulama tuh, ulama tuh tahu dasarnya, tahu cara menghapusnya. Istilahnya gitu. Kalau kita kan tahu cara maksiatnya, tapi kita nggak tahu cara ngapusnya. Kayak gitu. Makanya mungkin kalau aku bisa ambil kesimpulan, kadang apakah kiai atau ulama itu ada naik turunnya? Pasti ada naik turunnya. Namanya ulama juga manusia. Pasti kadang mungkin kayak ngelihat wanita cakep sedikit, agak ngelihat wah cakep tuh, itu pasti ada tuh. Cuman kan beliau ini tahu cara gimana untuk menghapus dosa itu. Kayak gitu loh. Entah itu berzikir, entah itu apapun itu gitu. Mereka tuh ketika berbuat maksiat. Berarti dia melakukan dosa yang dikit, tapi diganti dengan perbanyak pahala gitu. Nah, kayak gitu bang. Jadi kan dia tetap secara nggak langsung berarti ada kalanya dia turun, walaupun turunnya nggak sedrastis kita gitu bang. Kayak kita kan sekali turun anjlok gitu ya.
Iya. Iya. Jadi mereka tuh pasti tetap naik turun. Cuman ya itulah hebatnya ulama, orang yang berilmu. Beliau mampu menutupi aibnya sendiri dan kemudian beliau menambal itu dengan segala kebaikan-kebaikannya gitu. Kayak gitu sih Bang. Ya mungkin cara kita, mungkin tipsnya buat kita sendiri kayak gitu kali ya Bang. Kayak kalau kita melakukan maksiat, jangan diumbar Bang. Nah kayak gini nih Bang, kayak tren anak muda zaman sekarang tuh kan kayak gitu Bang. Anak zaman sekarang nih, user TikTok terutama ya Bang, mohon maaf banget nih. Kan mereka menormalisasikan sesuatu yang kayak gitu-gitu Bang. Aku main. Iya kan? Itu kan banyak ya kan? Keras bang. Iya kan banyak yang bilang kayak please normalize ini, please normalize pakai baju tank top doang kayak gitu-gitu. Iya, aneh-aneh kata-kata. Nah, itu makanya itu tadi kembali ke awal kata tadi, mereka tuh tahu bermaksiat tapi dia nggak tahu cara untuk bertaubat. Mereka terlalu nyaman dengan maksiat itu sendiri sampai dikira itu kebiasaan yang baik. Gitu loh. Ya kan? Makanya ya mungkin titik balik untuk menjaga ketakwaan kita dan keimanan jadi kita kayak ya, harus cepat-cepat taubat kali ya Bang. Harus cepat-cepat. Astagfirullahaladzim gitu. Aduh, capek banget deh. Kayak gitu kali ya Bang ya. Iya sih. Ya gitu sih Bang kayaknya. Oke Bang, terima kasih penjelasannya Bang. Wah, masuk kali ini diskusi. Lanjut Bang. Apa lanjut? Apa nih, mau lanjut bertanya atau aku yang lanjut ini? Kayaknya ya. Bahas apa ya Bang ya? Bahas apa nih? Apa Bang? Mungkin Abang ada yang mau ditanya Bang? Kita kenapa Bang? Itu Bang. Pas katanya kan Adam dan Hawa itu kan Bang. Iya. Adamnya mendekati pohon kuldi. Iya Bang. Terus ada dengar-dengar lihat komen. Katanya kuldi itu Bang berhubungan badan, bukan buah kuldi, bukan buah dah. Tapi ya, buah kuldi itu nama lain dari berhubungannya. Ya Bang? Oh. Iya tak? Gue nggak tahu Bang kalau itu, mohon maaf tuh, gue baru tahu malah ada apa namanya tuh? Ada ya, penjelasan seperti katanya itu konspirasi. Ya. Iya, konspirasi mungkin atau mungkin memang benar seperti itu, tapi setahu gue yang istilahnya gue dapet tuh ya, buah kuldi itu memang murni buah. Karena kalau di keterangan juga intinya kan ada satu pohon yang memang Nabi Adam nggak boleh ngedeketin gitu ya. Dan nggak boleh memetik buahnya. Itu cerita masyhur itu kan gitu ya. Itu tidak hanya cerita di Muslim doang tuh. Kayaknya di non Muslim juga ceritanya hampir sama kan. Cara istilahnya runtutan ceritanya juga kayak gitu. Jadi gue kurang tahu tuh kalau itu. Jadi ya semoga itu sebuah ya nggak tahu ya bener salahnya ya. Tapi setahu gue cuma itu doang Bang. Saya pertanyaan. Nah, kenapa dah? Saya pernah diajarin kayak berdoa itu, kata Rasulullah itu mencontohkan kita berdoa hanya dengan mengangkat tangan, tapi tidak dengan mengusapkan ke wajah. Bagi Abang itu kayak mana? Apa dalil dari mengusap ke wajah? Padahal itu hadis dhaif. Waduh. Nih, dan Rasulullah juga tidak mengajarkan kita untuk. Iya. Ini disclaimer. Rasulullah juga tidak mengajarkan kita untuk setelah berdoa mengusap ke wajah. Oh iya, benar. Dan itu juga dicontohkan kepada ulama-ulama sekarang, contohnya Habib Umar bin Hafiz. Kalau Abang nggak percaya, Abang lihat cara berdoa beliau, pasti beliau nggak akan mengusap ke wajahnya. Iya Bang. Sebelumnya kalau menurut Abang itu kayak mana? Ya benar. Sebenarnya disclaimer dulu, gue nggak terlalu pandai tentang dalil ya. Tapi mungkin gue bisa membahas dari segi culture kali ya Bang ya. Dari segi kultural aja Bang. Dan ya mungkin dari secara umum hal kayak gini di Indonesia khususnya, bahkan mungkin tingkat dunia juga ya, itu hal yang udah wajar ya. Udah wajar, dan apakah itu salah atau enggak? Kalau setahu gue nih Bang, ketika kita mengamalkan hadis dhaif,
atau dalam artian hadis yang tidak sahih, yang tidak hasan, itu boleh dilakukan ketika itu sebuah muamalah gitu, bukan kegiatan peribadatan. Dan yang peribadatan itu bisa sampai merusak rukun-rukun dalam peribadatan tersebut. Makanya kalau menurut gua berdoa itu kan normalnya pasti di luar sholat atau di luar ibadah yang maktubah, yang wajib-wajib gitu bang. Makanya mungkin karena entah itu yang dulu yang mengajari siapa dan memang ada hadis doif mungkin, dan sekarang sudah menjadi kebiasaan gitu. Kayaknya kalau nggak diusap nggak enak gitu ya bang ya. Jadi kalau menurut gua itu gimana ya? Karena ini udah kultural banget dan istilahnya ketika gua dulu ngaji juga diajari buat di ini ya, istilahnya diusap ya. Menurut gua sih ya boleh aja karena guru-guru gua juga pribadi melakukan hal itu gitu ya. Istilahnya gitu. Mungkin sandaran gua pribadi ke guru-guru gitu ya. Karena di Islam itu kan tradisi keilmuan itu kan ada sanad gitu ya bang. Jadi mungkin sandaran gue untuk mengatakan itu boleh ya karena melihat guru-guru gue juga melakukan hal itu, dan itu juga mungkin tidak merusak kepercayaan, tidak merusak keyakinan, tidak menjurus ke kesyirikan juga gitu ya, dan condong lebih ke sesuatu yang baik gitu bang. Kayak gitu sih, mungkin seperti itu bang, tanggapan dulu bang. Oke. Terus apa lagi ya bang ya? Buntu lagi otak saya nih bang. Nggak apa-apa bang. Tapi ini by the way abang ini lumayan kritis bang. Maksudnya asik nih gitu. Emang abang suka diskusi gitu ya bang? Iya, saya juga suka diskusi. Saya pernah debat. Waktu itu saya debat apa ya? Waktu itu pernah ada ini bang, pertanyaan-pertanyaan atau perdebatan antar pesantren gitu. Oh iya bener. Oh kayak lomba-lomba gitu ya? Keren tuh bang. Iya. Gila. Dia bertanya, saya membantah, saya bertanya, dia membantah gitu. Oh iya. Tapi by the way tadi soal pertanyaan abang yang tadi, berarti abang tuh termasuk yang mengusap atau enggak bang? Kalau saya nggak mengusap. Oh nggak mengusap. Karena dasarnya tadi ngelihat Habib Umar juga ya? Enggak, karena saya membaca hadis dan hadis ini juga dibacakan sama Syekh apa itu ya? Saya lupa nama Syekh ini. Sama Habib juga dibacain hadisnya. Rasulullah itu mengajarkan kita mengangkat tangan aja. Oh iya, makanya dan tidak abang ngambilnya dari situ gitu ya bang ya? Oh iya bagus, keren. Asik nih berdebat. Nggak berdebat ya, ini kan berdiskusi ya jatuhnya ya. Nggak berdebat sih, diskusi ya. Iya diskusi. Saling menjelaskan. Benar bang, ya itu harusnya tuh ilmu tuh adanya tuh tidak untuk didebatkan ya, tapi adanya tuh untuk didiskusikan gitu bang. Kadang orang salah. Iya betul sekali bang. Kayak misalkan kita nih ada perbedaan nih kan gitu. Kayak ini di konsep ini, terus kita kan nggak terus melulu kayak lu salah, gue bener atau sebaliknya gitu. Saya kan, ini paling benar. Nah, abang yang paling benar gitu enggak? Nah, benar, karena ya sejatinya kayak tadi abang punya dasar sendiri, gue juga punya dasar sendiri gitu kan. Ya udah. Tinggal nanti kebenarannya kan terbukti ketika di Yaumul Hisab, mungkin bahasanya kayak gitu kali ya bang ya. Iya. Bener ya. Iya. Ya bener ya. Semua mengharap akan kebaikan semua lah, nggak ada yang pengen disalah. Ya nggak sih? Iya betul. Iya betul. Asik ya. Asik. Kalau abang ada nggak kepikiran kayak gini bang? Kayak contohnya nih, abang nih kerja, terus abang kepikiran nggak kerja tuh nanti? Saya di Yaumul Hisab bakal ditanya kayak saya kerja dalam seumur hidup saya ngelakuin apa? Abang ada kepikiran itu enggak? Iya. Kayak abang setelah kerja nih abang bagi-bagi
kepada anak yatim sedikit dari harta abang. Iya. Karena abang takut dia menghisap. Ada nggak kepikiran kayak gitu? Wah, mungkin sekarang nih Bang, pribadi gue ya. Sekarang pribadi gue belum kepikiran ke situ Bang. Karena mungkin gue bisa dikatakan bener-bener kerja itu habis lulus kuliah Bang. Itu pun kerja gue cuman ngajar sama ngejagain kebun doang, karena di rumah ada kebun gitu, kebun salak gitu Bang. Dan hasilnya juga nggak banyak ya. Abang sendiri harusnya tahu lah seberapa sih besar gaji, apalagi honorer gitu ya. Kayak ya kali kepikiran mau mikirin anak yatim gitu, mikirin diri sendiri aja kayaknya ribet gitu ya Bang. Itu menurut gue sekarang sih. Tapi ya mungkin suatu saat ketika punya uang banyak, ya semoga aja punya pemikiran seperti itu gitu. Punya pemikiran untuk menyisihkan sedikit harta, karena terkadang namanya manusia ya Bang. Kadang kita, kayak gue pribadi Bang, dulu waktu di Jogja kadang ngelihat pengemis tuh bawaannya kasihan mulu Bang. Kayak ya Allah, pengen gue kasih duit nih gitu, tapi duitnya nggak ada gitu. Ada tuh posisi kayak gitu. Tapi kadang ketika manusia udah dapat apa yang dia minta, nah ini jeleknya manusia, kadang lupa dengan hal-hal yang seperti itu. Bahkan kadang ngelupa dengan apa yang dia inginkan dulu di ketika tidak punya Bang. Kayak gitu sih. Kalau abang sendiri Bang gimana Bang? Tapi saya ada saya juga belajar dari cerita ini Bang. Kalau abang juga bisa merubah pola pikir abang dari cerita saya, mungkin apa bagus ya kan. Ada cerita seorang raja ini, dia meninggal. Sebelum meninggal dia mengatakan, siapa yang bisa menemani saya di dalam kubur akan saya berikan seluruh harta dan anak saya, katanya. Setelah itu nggak ada yang mau nih Bang, karena itu kayak pekerjaan gila lah menurut mereka. Benar. Terus ada seorang penambang pohon. Iya. Penambang pohon. Iya benar. Dia mau karena dia merasa dirinya tuh miskin. Terus setelah dia mau, dia masuk ke liang lahat raja tadi Bang. si penambang pohon tadi didatangin sama Mungkar Nangkir. Mungkar Nangkir bertanya gini, apa rezeki yang kamu punya, katanya gitu kan. Kata penambang pohon tadi, saya cuma memiliki kapak. Itu adalah barang berharga dari saya, kata penambang pohon. Terus Mungkar Nangkir ini pergi lagi. Setelah pergi, Mungkar Nangkir ini datang. Mungkar Nangkir ini nanya, berapa hasil dari kamu menambang pohon tadi? Disebutlah sekian. Ya setidaknya saya mendapatkan 10.000 dari sekali tambang. Terus si Mungkar Nangkir itu pergi. Mungkar Nangkir pergi, datang lagi. Kamu kemanain duit kamu yang 10.000 tadi? Ada nggak kamu bagi kepada fakir miskin? Ya setidaknya 2.000, setidaknya 1.000. Ada nggak kamu bagiin kepada orang yang tidak mampu gitu? Terus kata si penambang pohon, katanya ada. Saya membagikan segini. Terus pergi lagi Mungkar Nangkir dan diberi pertanyaan terus sampai penambang pohon ini muak sendiri. Terus penambang pohon ini semakin lama semakin jengkel, semakin gila dia Bang. Penambang pohon ini memutuskan untuk pergi dari liang lahat tersebut. Terus setelah keluar dari liang lahat, penambang pohon ini menjadi gila seketika. Karena penambang pohon tadi bersaksi, sesungguhnya setelah meninggal itu, pertanyaan saya cuma memiliki 1 batang kapak, pertanyaannya 1.000 kepada Mungkar Nangkir. Gitu Bang. Jadi ya, kalau saya sendiri belajar dari cerita tersebut, misalnya nih saya punya rokok. Rokok nih saya gunain untuk apa?
kayak misalnya rokok nih nanti dipertanggungjawabin nih bang. Kayak ada nggak kamu bagi rokok kamu? Kenapa kamu merokok gitu? Gitu bang. Ya setidaknya kalau abang mau nerima cerita dari saya, abang kepikir lah untuk membagi sedikit harta abangnya setidaknya 10.000 gitu. Ya pada mungkin yang bisa diambil tuh pada intinya seberapa besar jumlah kekayaan kita atau seberapa kecil jumlah kekayaan kita tidak menutupi kita untuk memberikan sedikit 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 harta kita untuk orang yang membutuhkan gitu ya bang. Bener bang, sorry bang. Iya. Bang. Iya ya. Sorry. Saya izin keluar sebentar ya. Iya. Nggak apa-apa kan kan? Iya. Bang. Ya. Bang. Iya. Gimana? Sorry bang, saya lagi padat nih. Oke. Jadi mau di skip aja nih. Apa gimana? Bang? Iya. Nah yaudah. Thank you banget bang buat waktunya bang, buat share informasinya, buat share ilmunya. Oke, bang. Makasih banget bang. Oke. Oke. See you next time bang.